subscribe to my channel. Salam Lestari, Shalom. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Bujiwinarto. Yang ini kan banyak spekulasi yang mengatakan kalau meninggalnya Mas Syafiq itu karena dibunuh lah, karena ada tindak kekerasan lah, kan seperti itu. Padahal aku lihat di berita, aku baca juga, itu kan sudah diotopsi nih. Cuman otopsi luar. Karena keluarga itu kan sudah mengikhlaskan, jadi tidak perlu otopsi dalam. Nah, hasil dari otopsi luar itu meninggal karena hipotermia. Gitu. Lah ini aku mau nanya nih, jenengan sing sebagai satu-satunya survivor yang selamat, kondisi jenengan pada saat itu, ini kan hampir sama nih dengan Mas Himawan. Itu seperti apa yang? Aku tuh setelah peristiwa itu kan mengalami depresi yang berat ya, depresi yang berat. Nah, sebabnya banyak sih. Yang pertama, aku kehilangan dua teman sekaligus. Yang satu itu sangat dekat dan meninggalnya bersamaku gitu loh. Maksudnya sampai detik meninggal itu aku menemaninya, kegelisahannya, kesakitannya aku tahu semua, unek-uneknya, pesan-pesannya. Dia berada di dekatku dan saya tidak kuasa untuk mencegah itu gitu loh. Nah, sedangkan yang satunya si Gagah ini, kami itu sudah ketemu, cuma terpisah, dia di atas, aku di bawah. Sekali lagi saya juga gagal membawanya turun. Nah, ini kan ada rasa yang gak karu-karuan. Ya, meskipun medannya memang berat, kemudian hujan deras dan sebagainya, tetap aja itu bukan alasan. Meskipun saya juga nggak yakin kalau pas hujan deras itu aku naik ke posisinya si Gagah itu saya bisa sampai apa enggak. Dan kalau memang dia ingin menghindari aku kan, dia bisa aja pergi ketika aku masih merayap-rayap ke atas kan. Tapi kan aku tidak mencoba melakukannya. Paham nggak? Meskipun aku tidak mencoba melakukannya itu karena aku yakin bahwa si Gagah masih cukup kuat mentalnya untuk mau turun ke tempat aku, kemudian esoknya kita turun bersama. Jadi ada kesalahan membaca, kegagalanku membaca kondisi kejiwaan si Gagah waktu itu. Aku berpikir dia masih andai kata batas kekuatan batin itu ada di sini, itu dia agak di sini itu masih bisa menahan. Tapi nyatanya nggak bisa kan. Nah, itu tetap aja apa ya, terngiang-ngiang di mata, terngiang-ngiang di ingatan, betapa apa ya nggak bergunanya aku itu teman macam apa sih gitu. Ada rasa seperti itu. Nah, itu ditambah lagi perasaan saya terhadap keluarga. Yang terutama yang dekat itu kan keluarganya Iqbal ya. Saya kadang tidur di tempatnya, saya juga sering makan di tempatnya, kadang-kadang saya ikut jaga warung sama Iqbal. Terus pergi sama saya dan tidak kembali. Ini juga, aduh, gimana ceritainnya? Susah banget lah, susah banget. Nah, itu masih ditambah dengan tuduhan-tuduhan yang liar, bukan hanya dari orang-orang, itu bahkan juga dari pihak polisi, juga dari pihak kampus, dan itu susah sekali. Saya bisa selamat dari semua tuduhan itu hanya karena saya katakan apa yang ada gitu loh. Meskipun itu aneh, meskipun itu nggak masuk akal gitu. Misalnya saya lupa bagaimana turun dari Curug Minger, itu kan lupa. Terus ini apa, pakaian saya sebar di sungai ya, itu kan ditanya itu lah, kamu itu stres atau bagaimana kok pakaian malah disebar-sebar gitu.
Polisinya katanya begitu. Nah, saya bilang aja, karena itu memang yang aku pikirkan. Saya berpikir bahwa kami ada kemungkinan dicari pakai helikopter. Nah, kalau dicari pakai helikopter, kan waktu itu hutan Slamet kan sangat rapat ya. Yang bisa dilihat dari atas itu ya sungai itu. Jadi saya pakaian itu saya jajarkan gitu, yang mencolok-mencolok itu supaya kelihatan dari atas. Nah itu ya itu yang saya sampaikan. Jadi tidak terus diteror dengan pertanyaan. Caranya bertanya kalau interogasi itu kan kadang-kadang tidak halus, menekan itu. Jadi ya saya yakin bahwa kalau kita bohong, maka ibarat rantai itu ada yang hilang, dan itu akan ketahuan. Gitu. Jadi untuk adik Imawan, saya bisa menyadari karena saya mengalami sendiri itu, ingatan bisa terpotong dan sebagainya, kondisi lapar, dingin, basah dan sebagainya itu kan sangat mengganggu orientasi kita, mengganggu psikologis kita gitu. Kita bahkan bisa mengalami halusinasi. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut medsos itu nggak konsisten, ya bisa aja gitu. Yang berwenang untuk mengatakan itu bohong atau tidak bohong kan ada dokter, itu kan diperiksa. Nah saya kira di Imawan ini tidak sampai diperiksa fesesnya. Lu aku diperiksa karena dituduh juga saya melakukan kanibalisme. Jadi kondisi saya lebih runyam lagi karena jenazahnya tidak diketemukan. Emangnya kalau saya makan teman saya bisa habis badannya itu, kok bisa nggak ketemu gitu loh. Jadi kadang-kadang ketika orang melancarkan satu judgement, satu tuduhan, nggak ada dasarnya. Pokoknya kita simpulkan seperti ini. Jangan-jangan begini. Nah, gitu jangan-jangan begini. Tetapi untuk pendapat itu sebenarnya juga tidak didukung dengan kuat, gitu. Terus gini, aku juga baca berita. Kan Mas Himawan ini kan udah mulai sekolah. Iya, iya. Terus memang didampingi biar psikologisnya itu tidak lebih parah lagi. Iya, iya. Nah itu kan dihimbau untuk teman-temannya itu tidak bertanya yang pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Ya. Lah jenengan waktu itu ketika sudah turun kuliah itu yang terjadi seperti apa? Iya, kalau dari pihak rektorat ya mungkin karena prosedurnya begitu ya, karena yang disampaikan Bapak PR3 terus Pak Rektor juga, saya waktu itu disebut membuat unteran-unteran karena apa? Itu kan memalukan, itu memalukan alma mater itu kalau ada mahasiswanya mendaki liar, mendaki secara ilegal, kemudian hilang, merepotkan orang banyak. Dan ingat ini zamannya Orde Baru gitu. Jadi masalah sedikit aja itu pengaruhnya bisa cukup besar. Kalau dari rektorat kan ada tekanan. Saya diberi pilihan waktu itu, berhenti mendaki atau keluar dari kuliah. Gitu. Saya bilang saya nggak bisa kalau harus berhenti mendaki. Kalau saya harus dikeluarkan ya monggo, meskipun agak aneh bagi saya bahwa orang dikeluarkan hanya karena mendaki gunung, padahal di situ ada kegiatannya gitu kan, ada kegiatan pecinta alam itu. Nah terus ditanya, nah, kamu ikut pecinta alam itu apa? Tidak. Nah itu salahnya. Ya sudah, kalau kamu mau mendaki kamu harus ikut Mahapala gitu. Di IKIP kan disebut Mahapala, bukan Mapala ya, Mahapala. Ya kemudian saya supaya tetap bisa kuliah dan tetap bisa mendaki, saya harus mau menjadi anggota Mahapala meskipun anggota kehormatan, artinya tidak diberlakukan prosedur pendaftaran kemudian dipelonco dulu kan tidak. Nah tetapi pihak dekan, waktu itu dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni itu Dr. Retnono. Dr. Retnono ini di belakang hari jadi rektor
izin. Itu kan baik sama saya. Jadi saya dipanggil, kemudian ya dikasih pesan-pesan untuk udah nggak usah mikir teman yang sudah nggak ada, sekarang fokus. Kamu yang ini pikiran tuh rileks. Kalau ada apa-apa bilang aja ke saya gitu. Kalau di kantor nggak ada ya ke rumah lah, kayak biasanya kan. Saya kadang main ke tempat dosen-dosen kan. Dan memang Pak Retmono itu menghimbau juga ke mahasiswa untuk tidak bertanya ke saya hal-hal yang menyangkut teman saya itu. Jadi memang dari sekolahan, apalagi kalau Himawan ini kan masih SMA ya, yaitu masih hal lebih diperlukan lagi. Orang saya yang kuliah aja harus mendapat pembelaan kan, mendapat pembelaan dari Pak Dekan waktu itu, dan itu yang diperlukan. Jadi yang diperlukan di Himawan ini justru orang-orang yang bilang it's okay, bahwa di dalam hidup biasa terjadi musibah gitu, siapapun bisa kena musibah. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa meringankan, karena di dalam pikiran itu kan tetap ada why me, kenapa sih harus aku kan gitu. Kan banyak orang lain yang mendaki kok, paling-paling juga kecelakaan, meninggal, nggak pakai hilang. Nah, yang paling menyiksa saya sampai sekarang itu kan hilangnya itu loh, kenapa nggak bisa ketemu kan gitu. Gitu. Nah, itu kan di kampus, kan banyak teman-teman mendaki jenengan juga yang tidak ikut ke Slamet. Ya. Nah, ketika jenengan turun, itu apakah mereka itu maksudnya bertanya dengan halus atau seperti apa gitu, atau tidak membahas sama sekali tentang kecelakaan itu? Agak beda situasinya sih kalau dulu itu. Jadi kalau dulu itu berita itu kan hanya ada di media cetak. Ya. Sementara saya dipingit dari wartawan. Jadi nggak ada wartawan yang boleh tanya. Andai kata ada wartawan tanya saya, terus itu dimasukkan di koran, nggak akan dimuat. Gitu. Kenapa? Karena pada waktu pencarian terlalu banyak hal-hal yang nggak bisa diterima oleh akal. Sedangkan yang mencari adalah aparat. Paham ya? Yeah. Nah, jadi ya ini tidak akan dibiarkan menyebar gitu. Nah, kalau sekarang kan beda. Sekarang kita buka HP, berita itu begitu begitu liarnya, begitu gencarnya. Dan ini bisa bikin tambah stres kan. Nah, dulu kan nggak ada itu. Nah, teman-teman saya, teman-teman pendaki, sesama pendaki itu punya semacam kode etik yang mungkin di zaman sekarang juga nggak ada itu. Jadi nggak ada yang menjaga, nggak ada yang memang dengan sengaja nanyain. Nggak ada. Jadi selalu melihat kondisi saya gitu. Dan itu bertahun-tahun. Setelah lama sekali baru janjane biyen-biyen to. Nah, itu pun juga harus dengan hati-hati. Artinya kowe nek tak takoni iki wis iso jawab apa dulu. Iya. Bahkan ada juga temen yang setelah saya ceritain, dia bilang, nek aku jadi kamu, sebagian dari cerita itu akan saya keep, tidak saya ceritakan. Loh, kenapa begitu? Kemungkinannya kan bisa aja kamu dianggap bohong atau dianggap gila. Jadi misalnya kayak perasaan saya masuk desa gaib, itu aku sudah bilang itu perasaan loh ya. Artinya kondisi saya kondisi orang yang lapar, hipotermia dan sebagainya. Jadi mungkin sekali itu halusinasi. Nah yo wis, nek ngono kuwi yo rasa diceritake. Tapi saya begitu yakin kalau ini tidak saya ceritakan, jadi rantainya jadi nggak komplit. Jadi ini kan banyak aspek ya. Dan ternyata itu pula kan yang dialami para pencari, para tim SAR gitu. Coba kalau saya tidak cerita tentang perasaan saya masuk desa gaib itu, ketika tim SAR ketemu makhluk yang ditembak nggak apa-apa itu terus gimana? Gitu. Nah, karena saya pernah cerita itu, ini jadi kan gitu. Oh ya bener yang diceritain. Kesimpulannya apa? Pencarian dihentikan karena sudah masuk ke ranah yang nggak logis, gitu. Terus pertanggungjawabannya ke atas gimana? Wong setiap pencarian itu kan ada ininya, ada laporannya, apa yang dialami, masa bohong semua? Itu 11 orang yang lihat. Gitu. Nah, soal
dianggap bohong atau gila itu, terus ontran-ontran atau terjadi kericuhan di kampus, Iya. itu aku baca ada yang komen, kakak kelasnya jenengan, Iya. kakak angkatannya jenengan itu komen di videonya jenengan yang pakai sendal jepit terus nggak pakai baju itu, Iya. itu komen, ini adik kelas saya yang mendaki gunung tahun 85 sama 2 temennya, itu sempat rame di kampus gitu. Makanya aku juga heran masih ada yang bilang cerita jenengan bohong itu. Ya, ini mungkin bisa dipakai di Himawan juga ya. Kadang-kadang kalau orang ngomong itu kita harus belajar nggak dengerin gitu, pura-pura nggak denger. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita ceritakan itu ya nggak ada gunanya. Apalagi zaman sekarang ini, dimana maaf lu ya ini ya, maaf saya tidak menuduh, tetapi kan ada kemungkinan orang mencari viral gitu. Nah ini yang sebenarnya kan ada etikanya. Salah nggak sih konten kreator mencari viral? Nggak salah. Tetapi kalau itu sampai menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, itu ya nggak benar. Itu. Maaf ya, Maaf, apa? ya tak tanya-tanya kan akhirnya jenengan Enggak apa-apa. Sebenarnya saya lebih ke pengen berpesan pada Himawan karena saya mengalaminya gitu loh. Jadi ada rasa semacam solidaritas sesama soul survivor gitu. Aku ngerti betul perasaannya. Dan ini yang harus mendapatkan bantuan. Saya beruntung ketemu dengan teman-teman pendaki yang baik di kampus, ketemu dengan dekan yang baik, teman-teman perkuliahan yang baik selama bertahun-tahun sampai mereka lulus. Tidak ada yang pernah menginterogasi saya sebenarnya seperti apa gitu. Kemudian keluarga dari sahabat saya juga baik, tidak ada yang bertanya sampai detail. Kalau beberapa tahun yang lalu keluarga Gagah itu tanya, itu kan peristiwanya sudah lama dan saya sudah bercerita ya berpuluh tahun, dan saya sudah cerita di medsos, baru mereka minta keterangan secara langsung. Jadi nggak ada pengaruhnya, itu malah makin melegakan. Tapi pada waktu saya masih mengalami depresi itu, rasanya semua orang itu menjaga ya. Iya, seolah-olah Tuhan menciptakan orang-orang ini untuk membantu kesembuhan saya, yang mana akan butuh waktu lama sekali, puluhan tahun untuk bisa banyak mengurangi depresi. Tapi kalau hilang nggak mungkin. Kehilangan sahabat itu ya pasti rasa kehilangannya kita bawa sampai mati kan. Begitu ya untuk Himawan. Kalau untuk teman-teman netizen. Ya, mohon maaf, mari kita lebih bijak, lebih punya empati. Kenapa saya bilang begitu? Saya tidak kenal Himawan ini, tetapi saya mengalami hal yang kurang lebih sama dengan dia. Jadi saya tahu betul rasanya. Saya ketika saya frustasi ya, kalau dituduh misalnya itu kanibalisme, terus menumbalkan untuk ilmu yang lebih lucu lagi, ilmu apaan bisa menumbalkan orang. Saya hanya gini, saya sudah di sidik, saya sudah diinterogasi, saya sudah diuji feses saya oleh rumah sakit, dan saya dinyatakan tidak bersalah. Jadi kalau ada orang menyatakan bersalah, dia harus membuktikannya. Buktikan bahwa saya memang membunuh teman saya melakukan kanibalisme, saya menumbalkan, itu pasti ada buktinya. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan ini perbuatannya, kan gampang gitu. Jadi misalnya saya penganut ilmu hitam, ya buktikan gurunya siapa, sebelumnya itu pernah terjadi apa sehingga kesimpulannya saya menumbalkan orang gitu. Ada nggak orang yang saya tumbalkan sebelumnya atau saya celakai, itu kan harus ada. Terus apalagi kalau kanibalisme itu harusnya kan ketemu bercak-bercak sisa-sisa di sekitar situ yang bisa dilabkan
Nah itu yang bisa membuat Dek Himawan lebih tenang ya. Jadi kalau orang ngomong jangan terlalu dipikirkan, pikirkan begini aja, mereka bisa membuktikan itu enggak? Nah, udah gitu aja. Lebih fokus ke ini. Yang dulu saya rasakan ya, itu sempat agak lama saya tidak berani punya sahabat loh, sampai segitu loh. Jadi saya nggak tahu kinerja otak ini sehingga bisa berpikir jangan-jangan kalau aku punya sahabat sedekat Iqbal nanti kehilangan lagi gitu loh. Nah itu juga hal-hal yang harus disembuhkan sendiri oleh Dek Himawan. Bagaimana caranya ya kita yang lebih tahu, diri kita itu dokter yang paling tahu kondisi kita. Nah untuk teman-teman konten kreator yang lain mari kita bantu, sama seperti kemarin teman-teman SAR dan kita semua mendoakan untuk ditemukannya Dek Ali. Nah sekarang kita berdoa juga dan tidak memperberat luka psikologisnya Dek Himawan supaya dia bisa berlalu dari depresinya gitu. Sudah ya. Gitu ya Lur. Diambil baik-baiknya aja, yang mungkin tidak baik di skip aja. Terima kasih sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari.